Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil materi kami yang berjudul Integral dalam menyelesaikan kasus ekonomi. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Mutiara Adha dan di sebelah kanan saya Afrilia Kartikasari dan saya sendiri Rizky Asmi Septian. Berikut adalah videonya. Yang pertama yaitu mengenai surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Jadi surplus konsumen ini mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, jika tingkat harga pasar itu kita misalkan sebagai PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebenarnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya sebab dia cukup membayar dengan harga PE. Nah, keuntungan inilah yang dinamakan sebagai atau dinamakan dengan surplus konsumen. Oke, secara matematis, untuk fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ, maka surplus konsumen merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi P sama dengan FQ dan garis horizontal PE dengan 0 sebagai batas atas dan QE-nya sebagai batas bawah. Oke, untuk jelasnya, nah ini gambarnya ya. Jadi surplus konsumen ini, merupakan daerah nih yang dibatasi oleh fungsi P, dibatasi oleh fungsi P ya, dibatasi oleh fungsi P dan garis horizontal PE. Dan garis horizontal PE dengan batasnya dengan garis horizontal PE dengan 0 sebagai batas bawahnya dan QE sebagai batas atasnya. Secara matematis ya, CS consumer surplus atau surplus konsumen itu sama dengan integral dari fungsi Q dq untuk batas dari 0 sampai dengan QE dikurangi QE kali PE. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nomor 1. Jika suatu fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 30 min Q, hitunglah surplus konsumen pada tingkat harga 10. Jadi di sini langsung saja ya penyelesaiannya. Diketahui P-nya 30 min Q. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Q-nya. Kita pindah ruaskan sehingga diperoleh nilai Q-nya sama dengan 30 min P. Jika diketahui nilai PE atau tingkat harga pasarnya 10, maka akan kita ketahui pula nilai QE-nya. QE-nya adalah 30 min 10. Kita substitusi ke nilai Q. Sehingga QE-nya adalah 30 min 10 ya. Diperoleh hasil QE-nya adalah 20. Next, dengan menggunakan persamaan consumer surplus yang sama dengan integral FQ dq untuk batas dari 0 ke QE dikurangi QE dikali PE, kita peroleh hasil. Si CS-nya itu sama dengan integral dari 30 min Q untuk batas 0 sampai dengan 20 dikurangi 20 kali 10. Kita selesaikan dulu ya. Ini integral dari 30 min Q adalah 30 Q min setengah Q kuadrat dengan batas atasnya 20 dan batas bawahnya 0. Diperoleh hasil 30 kali 20 dikurangi setengah kali 20 kuadrat dikurangi 30 kali 0 min setengah kali 0 kuadrat dikurangi 200. Hasilnya adalah untuk CS-nya adalah 600, maaf ya, seharusnya ini 600 ya. 30 kali 20 adalah 600 dikurangi kan ini 30 ya. 30 dikurangi 20 itu 600 dikurangi setengah kali 20 kuadrat itu adalah 200, sehingga ini hasilnya 400 ya. 400, jadi yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 400 ya. 400 dikurangi, nah ini 30 dikali 0, 0
0 dikurangi setengah 0. 0 dikurangi setengah kali 0 kuadrat adalah 0. Nih, hasilnya adalah 0 dikurangi 200. Nah, sehingga hasil akhirnya CS-nya atau consumer surplusnya adalah 200 ya. Oke, jadi diperoleh CS-nya sebesar 200. Oke, kita next ya. Kita next. Oke, yang kedua mengenai surplus produsen. Oke, surplus produsen. Oke, surplus produsen ini mencerminkan keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Oke, jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebenarnya bersedia menjual dengan harga lebih rendah dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab ia dapat menjualnya dengan harga PE. Jadi dia dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi ya, walaupun sebenarnya dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Jadi keuntungan inilah yang disebut sebagai surplus produsen. Oke, secara matematis dalam hal penawaran berbentuk P sama dengan FQ atau P sama dengan fungsi Q, maka surplus produsen dapat dihitung dengan, simbolnya adalah PS ya, produsen surplus sama dengan QE kali PE dikurangi integral dari fungsi Q dq untuk batas 0 sampai dengan QE. Oke, sedangkan kurvanya ya, lihat kurvanya digambarkan sebagai berikut. Oke, langsung saja ya ke contoh mengenai surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 5. Tentukan surplus produsen bila tingkat harga pasarnya adalah 10. Oke, penyelesaiannya diketahui P-nya adalah 0,5 Q plus 5. Sehingga diperoleh, kita pindah ruas ya. 0,5 Q itu sama dengan P-5 atau Q sama dengan 2P min 10. Nah, untuk harga PE yang sama dengan 10, maka nilai QE-nya adalah 2 dikali 10 dikurangi 10. Maka QE-nya diperoleh sama dengan 20 dikurangi 10 adalah 10. Itu nilai QE-nya. Oke, dengan menggunakan persamaan produsen surplus sama dengan QE kali PE dikurangi integral fungsi Q dq untuk batas 0 ke QE. Kita masukkan nilai-nilainya ya, sehingga PS-nya adalah 10 kali 10 dikurangi integral dari 0,5 Q plus 5 untuk batas 0 ke 10. Kita cari dulu ya yang sebelah kanan. Integral dari 0,5 Q plus 5 diperoleh hasil integral dari 0,5 Q plus 5 adalah 0,25 Q kuadrat plus 5Q. Untuk batas atasnya 10 dan batas bawahnya 0. Oke, kita masukkan nilainya, sehingga ini yang sebelah kanan ya, nilainya adalah 0,25 dikali 10 kuadrat ditambah 5 kali 10 dikurangi 0,25 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0. Nah, hasil akhirnya adalah ya ini untuk PS-nya atau produsen surplusnya adalah 100 dikurangi 25 ditambah 50 dikurangi 0. Nah, sehingga diperoleh hasil PS-nya, hasil akhirnya adalah 100 dikurangi 75 sama dengan 25. Penerapan integral tertentu yaitu untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu fungsi variabel ekonomi apabila fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi total. Fungsi marginal adalah peningkatan fungsi total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Fungsi marginal mencerminkan perubahan fungsi variabel.
Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, fungsi biaya. Biaya total dilambangkan dengan C sama dengan FQ, biaya marginal dilambangkan dengan MC sama dengan C aksen sama dengan DC dibagi DQ sama dengan F aksen Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal, yaitu C sama dengan MC terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q. Biaya rata-rata dilambangkan oleh AC sama dengan C dibagi Q. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Biaya marginal dari suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Penyelesaiannya adalah diketahui dari kasus tersebut biaya marginalnya yaitu 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Lalu yang ditanya persamaan biaya total dan persamaan biaya rata-ratanya. Yang pertama kali dijawab yaitu biaya total dengan menggunakan rumus C sama dengan integral MC terhadap Q. C integral 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4 terhadap Q. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Lalu kemudian mencari persamaan biaya rata-ratanya. AC sama dengan C dibagi Q sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K dibagi Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka biaya totalnya menjadi Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. Lalu persamaan biaya rata-ratanya menjadi AC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 dibagi Q. Lalu yang kedua ada fungsi penerimaan. Penerimaan total dengan rumus R sama dengan FQ. Penerimaan marginal dengan rumus MR sama dengan R aksen sama dengan DR dibagi DQ sama dengan F aksen Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal dengan rumus R sama dengan integral MR terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q. Biaya rata-rata dengan rumus AR sama dengan R dibagi Q. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya yaitu 16 dikurang 4Q. Penyelesaiannya adalah diketahui dari contoh kasus tersebut penerimaan marginalnya yaitu 16 dikurang 4Q. Kemudian yang ditanya persamaan penerimaan total dan persamaan penerimaan rata-rata. Lalu yang dijawab pertama kali penerimaan total. Dengan rumus R sama dengan integral MR terhadap Q. R sama dengan integral 16 dikurang 4Q terhadap Q. R sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Lalu penerimaan rata-ratanya dengan rumus AR sama dengan R dibagi Q sama dengan 16 dikurang 2Q. Dalam persamaan penerimaan total, konstanta K sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi, persamaan penerimaan totalnya 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Lalu persamaan penerimaan rata-ratanya yaitu 16 dikurang 2Q. Kemudian, yang ketiga, fungsi utilitas. Dengan rumus, utilitas total dilambangkan dengan U sama dengan FQ. Utilitas marginal disimbolkan dengan MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ sama dengan F aksen Q. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal, yaitu U sama dengan integral MU terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q.
Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya adalah 90 dikurang 10 Ki. Penyelesaiannya yaitu diketahui utilitas marginalnya yaitu 90 dikurang 10 Ki. Yang ditanya persamaan utilitas total. Lalu dijawab utilitas total dengan rumus U sama dengan integral MU terhadap Ki. U sama dengan integral 90 dikurang 10 Ki terhadap Ki. U sama dengan 90 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2. Seperti halnya produk total dan penerimaan total. Di sini pun kosakata K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh jika tak ada barang yang dikonsumsi. Jadi, persamaan utilitas total yaitu 90 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2. Yang keempat, fungsi produksi. Dengan rumus produk total, P sama dengan Fx, di mana P adalah keluaran dan X adalah masukan. Produk marginal dilambangkan MP sama dengan P aksen sama dengan dP dibagi dx sama dengan F aksen X. Produk total tak lain adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP terhadap X sama dengan integral F aksen X terhadap X. Biaya rata-rata AP sama dengan P dibagi X. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X dikurang 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Penyelesaiannya, diketahui dari kasus tersebut, produk marginalnya yaitu 18X dikurang 3X pangkat 2. Yang ditanya, persamaan produk total dan persamaan produk rata-ratanya. Lalu yang dijawab pertama kali, produk total. Dengan rumus P sama dengan integral MP terhadap X. P sama dengan integral 18X dikurang 3X pangkat 2 terhadap X. P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Lalu produk rata-ratanya disimbolkan dengan AP sama dengan P dibagi X sama dengan 9X dikurang X pangkat 2. Dalam persamaan produk total juga konstanta K sama dengan 0. Sebab tidak akan ada barang yang dihasilkan jika tidak ada bahan yang diolah atau digunakan. Jadi, persamaan produk totalnya P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Persamaan produk rata-ratanya yaitu AP sama dengan 9X dikurang X pangkat 2. Dan yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan dengan S, dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Dengan rumus konsumsi, C sama dengan FY sama dengan A ditambah BY, MPC sama dengan C aksen sama dengan DC dibagi DY sama dengan F aksen Y sama dengan B. Karena Y sama dengan C ditambah S, maka S sama dengan QY sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B, Y. MPS sama dengan S aksen sama dengan DS dibagi DY sama dengan Q aksen Y sama dengan 1 dikurang B. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Dengan persamaan, C sama dengan integral MPC terhadap Y sama dengan FY ditambah K. K didefinisikan A. S sama dengan integral MPS terhadap Y sama dengan QY ditambah K. K didefinisikan sebagai minus A. Konstanta K
pada fungsi produksi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar dan MPC-nya 0,8. Penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan C sama dengan integral MPC terhadap Y sama dengan integral 0,8Y ditambah 30 miliar. S sama dengan integral MPS terhadap Y sama dengan integral 0,2Y dikurang 30 miliar, atau S sama dengan Y dikurang C sama dengan Y dikurang 0,8 dikurang 30 miliar sama dengan S sama dengan 0,2Y dikurang 30 miliar. Oke, itu tadi pembelajaran mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Baiklah, sekian